Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, mahasiswa Universitas Syadzi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, dengan NIM 2304191. Dengan adanya video ini, saya ingin mengerjakan tugas video mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Pak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Dengan materi yang akan dibahas yaitu dua materi. Yang pertama ada pengantar pemrograman mobile dan perbedaan aplikasi natif, hybrid, dan cross platform. Yang pertama ada definisi pemrograman mobile, yang dimana pemrograman mobile itu adalah proses pengembangan perangkat lunak yang ditunjukkan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau wearable device. Aplikasi yang dikembangkan biasanya dioptimalkan untuk antarmuka, responsif, dan dapat berjalan pada berbagai sistem operasi mobile, misalnya Android dan iOS. Yang kita ketahui bahwa Android dan iOS ini adalah suatu mobile yang sudah digunakan oleh manusia untuk saat-saat ini ya teman-teman. Selanjutnya ada ruang lingkup pemrograman mobile. Platform pengembangan ini yang pertama ada native, yang kedua ada hybrid atau closed platform. Yang dimana native ini adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform dengan menggunakan bahasa pemrograman dan SDK atau software development kit yang disediakan oleh platform tersebut, misalnya Swift untuk iOS, Kotlin atau Java untuk Android. Hybrid atau cross platform, aplikasi yang dikembangkan dengan basis kode untuk dijalankan di berbagai platform menggunakan framework seperti React Native, Flutter, atau Ionic. Selanjutnya ada keterbatasan dan tantangan, yang dimana pengembangan aplikasi mobile harus mempertimbangkan keterbatasan perangkat seperti memori, daya baterai, kemampuan hardware, serta perbedaan resolusi layar dan sistem operasi. Selanjutnya ada perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan web yang dibagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada platform dan lingkungan yang meliputi eksekusi. Aplikasi mobile ini berjalan di perangkat mobile dengan antarmuka, sentuh, menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan GPS. Sedangkan yang aplikasi web berjalan di browser, biasanya dirancang untuk penggunaan di desktop atau perangkat mobile dengan tampilan yang responsif. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Mobile tersendiri itu mengutamakan interaksi berbasis sentuhan, gestur, dan notifikasi push yang langsung dapat menghubungkan dengan informasi terkini. Sedangkan web ia mengandalkan interaksi melalui klik, keyboard, dan mouse, serta biasanya memiliki tampilan yang lebih kompleks untuk navigasi. Yang ketiga itu ada kinerja dan otomatisasi. Mobile kinerja sangat bergantung pada sumber daya perangkat, sedangkan web ini dia kinerjanya tergantung pada konektivitas internet dan kemampuan browser. Namun perangkat desktop untuk umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya ada distribusi dan pembaruan. Mobile aplikasi didistribusikan melalui toko aplikasi seperti App Store, Google Play, dan memerlukan proses review sehingga pembaruan dilakukan melalui toko aplikasi tersebut. Jadi mobile ini seperti aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan ya teman-teman, yang harus di-download dulu di App Store atau Play Store. Sedangkan web diakses melalui URL dan pembaruan dapat dilakukan secara real time tanpa harus melalui proses distribusi ulang. Jadi dia seperti otomatis ya teman-teman. Selanjutnya ini ada peran aplikasi mobile dalam era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital ini banyak sekali dampak bagi kehidupan sehari-hari, yang meliputi itu ada dampak terhadap bisnis dan terhadap gaya hidup ya teman-teman. Yang pertama itu ada dampak kepada gaya hidup itu. Yang pertama ada transformasi model bisnis, yang kedua ada meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan yang ketiga ada analisis dan data.
Sedangkan untuk dampak kepada gaya hidup tersendiri, yang pertama itu ada kemudahan akses informasi, yang kedua mobilitas dan konektivitas, yang ketiga ada personalisasi layanan dengan preferensi masing-masing pengguna. Selanjutnya ada transformasi digital, teman-teman, di mana ada 3 bagian. Yang pertama itu ada digital proses. Aplikasi mobile merupakan kunci dalam sebuah proses bisnis tradisional menjadi digital, mempermudah transaksi dengan menggunakan efisiensi profesional. Jadi dengan adanya digital ini sebenarnya mempermudah semua kegiatan kita ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ini ada inovasi teknologi. Pengembangan aplikasi mobile terus mendorong inovasi dan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, augmented reality atau AR, dan mobile payment yang semakin mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Jadi dengan adanya digital ini bahwasannya kita tuh banyak kehidupan kita yang berubah semenjak ada digital ini, mempermudah segala sesuatu interaksi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita payment atau pembayaran. Kita nggak perlu bawa dompet atau kartu untuk ini karena semua cashless, bisa menggunakan m-banking ya teman-teman. Yang ketiga itu ada akses global, memberikan kesempatan bagi bisnis untuk menambah pasar global dengan mudah, mengurangi batasan geografis dan meningkatkan aksesibilitas. Yang dimana akses global ini mempermudah para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman, karena bisa diakses oleh siapa aja dan di mana saja dan di berbagai macam daerah ya teman-teman. Jadi kayak luar pulau atau luar negara pun masih bisa diakses dengan adanya digital. Selanjutnya materi kedua, ada perbedaan aplikasi natif, hybrid, dan cross. Aplikasi natif merupakan aplikasi yang dikembangkan khusus satu platform menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang spesifik untuk platform tersebut. Contoh bahasa pemrograman Android ada Java dan Kotlin. Kelebihan dari aplikasi native, hybrid, dan cross ini, yang pertama itu ada performanya tinggi, akses penuh ke fitur perangkat keras, pelanggan pengguna yang optimal. Dan untuk kekurangannya ada biaya pengembangan tinggi, waktu pengembangan lebih lama, dan yang terakhir itu tidak dapat digunakan dalam platform lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah aplikasi natif ya teman-teman. Dimulai dari 2008, Apple meluncurkan App Store, mempopulerkan aplikasi natif untuk iOS. Dan 2010 ada Google Play Store, dulu Android Market, diluncurkan memperluas pasar aplikasi natif untuk Android. Jadi 2010 ini Google mulai menyaingi iOS ya teman-teman. Android maksudnya, maaf, Android mulai mengejar iOS. Dan 2014 Swift diperkenalkan oleh Apple sebagai bahasa pemrograman baru untuk iOS. Selanjutnya ada konsep aplikasi hybrid, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan dibungkus dalam wadah natif. Yang kedua itu ada contoh framework, ada Apache Cordova, Ionic. Yang ketiga contoh aplikasinya ada Instagram. Sejarah aplikasi hybrid, di 2009 PhoneGap atau sekarang kita bisa kenal itu sebagai Apache Cordova diluncurkan, memungkinkan pengembangan aplikasi hybrid pertama. Dan di 2013 ada Ionic Framework diperkenalkan, mempermudah pengembangan aplikasi hybrid antarmuka pengguna yang lebih baik. Dan kelebihannya itu ada pengembangan lebih cepat, biaya lebih rendah, satu basis kode untuk banyak platform. Dan untuk kekurangannya sendiri itu ada performa lebih rendah dibandingkan natif, akses terbatas ke fitur perangkat keras, dan yang terakhir ini pengalaman pengguna mungkin kurang optimal. Aplikasi cross platform, aplikasi cross platform, aplikasi yang dikembangkan menggunakan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform. Contohnya di framework itu ada React Native dan Flutter. Di aplikasi ada Facebook dan Google Ads. Sejarah aplikasi cross platform di 2015
React Native diperkenalkan oleh Facebook, memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform dengan JavaScript. Di 2017, Google meluncurkan Flutter framework cross-platform yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi cross-platform ya teman-teman. Di kelebihannya sendiri ini ada pengembangan lebih efisien, biaya lebih rendah, satu basis kode untuk banyak platform, dan kekurangannya ada performa mungkin tidak sebaik native. Yang kedua ada akses terbatas ke fitur perangkat keras tertentu, dan yang ketiga pengalaman pengguna bisa bervariasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan proyek, anggaran, dan target pengguna. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.